Teman-teman, kapan terakhir kali kalian beli, megang, atau bahkan baca buku fisik? Kayaknya udah lama ya, karena hidup kayaknya sekarang terlalu sibuk, terlalu penuh, udah banyak banget hal yang harus dipikirin, tugas yang harus diselesain, kerjaan yang harus diberesin, sampai kayaknya untuk baca buku terlalu mahal rasanya waktu. Namaku Jonathan Salomo, aku adalah awardee dari Lead the Future Scholarship 2022, Batch 2, dan kali ini aku akan jelasin 3 alasan kenapa kalau kamu, Anda, dan aku beneran ingin sukses, capai hidup yang kita mau, tapi sampai sekarang masih bilang gak mau baca buku, ke laut aja itu mimpi. Kaget ya, diajakin ngomong langsung ke arah sukses. Ya, memang kesannya berat, tapi di video ini yang pengen gue share memang alasan yang personal buat gue kenapa baca buku tetap relevan meskipun era digital dan semua teknologi terus bermunculan entah sampai kapan. Alasan pertama adalah karena kita nggak bisa memungkiri buku adalah cara yang super impactful, cara yang sangat mudah untuk kita dapetin solusi yang kita butuhin dalam hidup. Mungkin kadang-kadang teman-teman jadi mikir gitu, kenapa baca buku bikin mudah, bukannya baca buku sulit ya? Kenapa nggak lu nanya langsung ke orang yang beneran ahli, atau lu langsung dengerin podcast, atau ya lu langsung browse aja di LinkedIn, Instagram, dan sebagainya, toh itu baca juga. Gue punya beberapa buku, teman-teman, yang bisa gue jadiin referensi soal kenapa gue rasa baca buku pada akhirnya tetap bisa ngasih solusi terbaik buat masalah hidup kita. Buku pertama yang gue suka judulnya Great, mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, Great ini adalah buku yang ngebahas soal apa sih sebenarnya makna great. Karena gue yakin sebagian dari yang nonton tahu atau pernah dengar great itu apa. Mungkin yang belum tahu, great itu adalah kata yang sering diasosiasikan dengan kerja keras, hustling, gadang, lembur, ya orang-orang yang ambisius, yang mungkin sangat workaholic dan teman-temannya gitu. Mungkin teman-teman juga bisa kebayang orang-orang seperti apa yang aku maksud dengan orang-orang great yang dianggap oleh kebanyakan orang. Tapi di sini Angela Duckworth, penulis dari buku Great, jelasin bahwa sebenarnya great itu bukan soal intensity, bukan soal seberapa banyak lu begadang dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, gitu, atau seberapa banyak lu nggak tidur misalkan dalam berapa hari. Tapi great ngebahas soal gimana lo konsisten berproses dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ketika kayaknya proses-proses ini nggak menghasilkan sesuatu yang lo pengen, tapi lo tetap persevere. Great ngasih tahu banyak contoh di army, di kemiliteran, terus di beberapa perusahaan konsultansi seperti McKinsey, bahwa talent itu ada dan lu nggak bisa deny, nggak bisa menolak ya bahwa talenta itu ada perannya juga dalam sukses. Tapi orang yang nggak fokus pada talenta, tapi fokus pada konsistensi dan passion terhadap apa yang dia suka, pada akhirnya seringkali bisa melampaui orang yang punya talent, tapi kerja kerasnya biasa aja. Tentu teman-teman sering dengar lah ya, bahwa hard work can overcome talents. Tapi itu kan kesannya jargon ya. Nah, bukti nyatanya ada banyak banget di buku ini, teman-teman bisa baca. Atau buku lain judulnya Self-Driving dari Prof. Renat Kasali. Ini juga salah satu buku yang suka, karena di buku ini menusuk banget buat Gen Z, terutama seperti aku, yang selalu mikir hidup itu udah ada jalur-jalurnya. Hidup itu ya, apalagi di zaman kuliah ya, kayaknya kuliah, kerja, atau kuliah berkarir, kuliah ke luar negeri, kuliah S2, itu kayak udah selesai sampai situ, sisanya tinggal ya udah ikutin aja hidup. Kalau orang lain kerja 15 tahun ya udah kerja 15 tahun, kalau orang riset ya riset aja gitu. Nggak bener-bener mikirin di setiap keputusan tuh apa aja sih opsinya, dan gua ambil keputusan yang bener-bener gua pertimbangkan baik dan buruknya. Di sini Prof. Renat Kasali jelasin bahwa kalau kita nggak terbiasa untuk jadi driver di dalam hidup kita, cuma jadi passenger, maka selamanya apapun jabatan lo, apapun jabatan gua, kita akan jadi passenger.
kita akan ada di dalam perusahaan, punya jabatan tinggi, tapi ya kita disetir-setir dengan gampang oleh orang karena kita nggak pede sama keputusan kita atau prinsip yang kita anut. Atau ketika kita ngelihat orang sukses di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan lain-lainnya, kayaknya akan lebih mudah untuk minder, overthink, karena ngerasa gue harus ngikutin dia kalau gue pengen sukses. Padahal meskipun ini terdengar klise, sukses itu sangat personal, sukses itu tentang journey, sukses itu tentang jadi orang yang lebih baik. Dan di sini jelasin banget kenapa mindset itu yang benar dan kenapa mindset ini yang udah bikin Prof. Renat Kasali jadi one of the most respected profesor yang udah banyak banget dampaknya buat negara ini. Ini adalah sedikit dari nilai hidup beliau yang bikin beliau sehebat sekarang. Atau mungkin buku terakhir, ini sebenarnya buku antologinya pemimpin, karena aku sempat bantu juga nulis di sini satu artikel. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, antologi itu kayak kumpulan artikel, kumpulan esai, di mana seluruh tim inti pemimpin dan beberapa interns dan volunteer yang sudah pernah bergabung di pemimpin, itu nulis lah soal sharing mereka terkait konsep kepemimpinan. Nah, ini banyak banget sharing-sharing tentang kisah masing-masing. Mungkin yang bisa aku bacain judul-judul yang menarik itu aku coba bacain. Contohnya dari Mas Aji, CEO Pemimpin, yang cerita bahwa Pemimpin ID itu dibangun sebagai rumah kebebasan, bukan suatu rumah atau suatu perusahaan NGO yang mengikat pokoknya orang kalau A harus A, kalau B harus B, tapi pengennya semua orang bisa berkolaborasi dan berkreasi di sini. Atau kalau yang dulu aku tulis itu judulnya apa ya? Dulu yang aku tulis judulnya Belajar Dipimpin Itu Susah. Karena nyatanya untuk jadi pemimpin yang hebat harus tahu dulu gimana sih malesnya dipimpin sama orang yang ngeselin dan gimana enaknya dipimpin sama orang yang beneran care sama kita. Nah, buku ini kalau teman-teman mau bisa banget nanti komen kalau tertarik. Intinya buku ini adalah kisah-kisah kepemimpinan yang nyata dari seluruh tim di pemimpin secara personal dan bisa banget klik dengan kebutuhan kalian karena ini perspektifnya luas banget. Jadi aku ragu kalau nggak ada yang klik. Tapi intinya teman-teman baca buku itu bisa ngasih kita insight dan solusi yang sebenarnya cepat gitu. Kayak tadi, aku bisa dapat solusi misalkan terkait misalkan aku lagi overthink, ngelihat teman yang sukses banget atau ngelihat teman yang bukunya jatuh. Ngelihat teman yang sukses banget atau ngelihat teman yang ya udah kerja di mana atau udah lulus lebih cepat atau udah nikah bahkan atau udah dapat jabatan sekian yang kayaknya susah nih ngejernya, kayaknya sukses punya dia deh, aku ya udahlah settle di sini aja. Atau malah overthink pengen kayak dia tapi bingung langkahnya gimana. Dan bukunya Angela Duckworth bantu banget dengan berbagai contoh. Aku tinggal buka lagi bukunya, cari contoh yang dulu aku inget sesuai dengan konteks aku, dan ketika baca, oh iya benar, ternyata grit itu atau sukses itu bukan soal intensity, bukan soal cepet-cepetan, tapi soal konsistensi dan passion, suka aja sama yang tadi kerjain, misalkan. Atau tadi dari Prof. Renat Kasali cerita bahwa sukses itu bukan dimulai dari lu meniru orang, tapi lu tahu dulu apa yang lu suka, apa yang lu pengen, dan lu setir kendaraan lu sendiri. Dan kalau nyetir ya resikonya lu nggak boleh ngantuk, kalau nggak nabrak, lu harus responsible ketika yang lain mungkin tidur penumpangnya, lu tetap nyetir. Dan kondisinya ya, kalau lo nyetir, lo bisa kemana aja. Tapi ketika lo mau kemana aja, ya selalu ada resiko yang harus lo tanggung sendiri sebagai yang nyetir. Istilahnya kalau nabrak, nggak ada SIM, nggak ada STNK, ya yang nyetir yang salah kan, bukan yang jadi penumpang. So, buku teman-teman menurut aku bisa jadi solusi yang pas banget buat kalian yang lagi gundah gulana tentang apapun. Just find the book that suits you. Feel free untuk nanti komen atau boleh diskusi dengan aku secara personal. Kalian lagi mikirin apa, lagi punya masalah apa, mungkin terkait pilihan hidup, setelah kuliah, atau mungkin selama kuliah lagi bingung manajemen waktu, manajemen prioritas, mungkin memprioritaskan antara teman, organisasi, keluarga, akademik, dan lain-lain. Atau mungkin buat yang udah kerja, mungkin ada masalah internal di kantor, ada politik di kantor, atau mungkin ada soft skills atau hard skills yang ingin dipelajari untuk update diri terus. Buku sangat bisa jadi solusinya karena ya solusinya udah detail end to end, so why not kita pilih buku untuk dapetin solusi yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Alasan kedua, teman-teman, karena nyatanya leaders yang gede-gede, yang benar-benar over the top, yang benar-benar kita tahu semua namanya, mereka lahir dari buku. Gitu. Menurut data dari verygoodboss.com,
Rata-rata CEO dunia itu baca 60 buku per tahun, atau kira-kira 5 buku per bulan, atau kira-kira 1 buku per minggu. Gitu. Kalau aku tanya ke kita semua yang nonton ya, aku nggak mau judge teman-teman doang. Sesibuk apa sih kita dibanding CEO-CEO tersebut, terutama teman-teman yang mungkin masih kuliah ya? Maka jawabannya sih jelas harusnya mereka jauh lebih sibuk gitu. Mereka managing perusahaan, managing semua aspek kerjaan, dan kalau mereka nggak sibuk atau mereka nggak kasih leadership by example, ya susah buat perusahaannya maju. Nah, tapi even with that, mereka nyempetin seminggu tuh minimal 1 buku gitu. Atau mungkin teman-teman pernah dengar yang Habibie atau Abi Quraisy Shihab, orang-orang yang luar biasa yang kalau teman-teman lihat itu belakangnya, backgroundnya kalau interview itu pasti buku semua. Atau teman-teman bisa punya contoh masing-masing ya, YouTuber atau tokoh-tokoh figur publik yang teman-teman lihat keren banget, dan kerennya karena wah bukunya banyak banget. Menurutku kalau pengen sukses, nggak semua hal harus naif dipikirin sendiri. Nggak semua hal pengennya bikin jalan sendiri. Kadang-kadang ada jalan-jalan yang udah dibikinin dan tinggal diikutin. Dan salah satunya menurut aku adalah buku. Baca buku. Karena baca buku itu ngajarin soal konsistensi, ngajarin soal sabar, halaman demi halaman. Dan aku punya satu mentor yang kasih tahu aku bahwa bahkan ketika sekarang beliau salah satu orang terkaya di dunia, beliau punya perusahaan yang gede banget, yang profitnya wah nolnya udah nggak kehitung gitu. Dan ini real fact karena aku tahu sendiri dari beliau karena aku join di timnya beliau. Beliau bahkan bilang sampai sekarang baca buku itu kalau sempet selalu jadi pilihan nomor 1 dibanding audiobook, dibanding YouTube, dibanding podcast dan lain-lainnya. Bahkan dibanding di-sharingin sama teman-teman koleganya yang sama-sama udah orang besar gitu ya, sama-sama konglomerat dan sebagainya. Bahkan baca buku selalu jadi prioritas karena buku itu otentik. Diksinya, alurnya itu tuh ditulis dengan benar-benar yang nulis tuh fokus, dan nggak bisa direplikasi fokus tersebut ketika kita ketemu sehari-hari karena kan banyak pikiran dan sebagainya. Nah, kualitas konten tersebut yang bikin pemimpin-pemimpin ini kalau bisa baca buku. Karena sebenarnya balik lagi, lebih efisien secara waktu. Baca mungkin 2-3 jam tiap berapa hari dan habisin bukunya. Udah tahu ini buku isinya apa aja, dapat insight-nya, praktekin, dan dari praktekin bisa dapat belief yang lebih kuat bahwa ini solusi yang benar. Dan nanti ketika butuh lagi untuk baca bukunya, tinggal baca lagi. Dan magicnya buku adalah ketika kita baca di waktu yang berbeda, yang kita dapat juga beda. So, kalau leaders gede di dunia baca buku, dan aku persilakan teman-teman share juga mungkin nama-nama leaders yang kalian ikutin yang rajin baca buku, yang koleksi bukunya banyak, atau orang-orang yang kalian pengen tahu bukunya berapa, tapi ya mungkin belum tahu aja figur-figur yang kalian idolakan, boleh share di komen atau share ke aku juga. Aku jamin 9 dari 10 deh pasti punya banyak daftar buku yang dia idolakan atau dia rasa very very personal. Dan ya menurutku kalau beneran pengen sukses dan pengen belong to that group of successful people, ya ada beberapa hal yang harus kita replikasi aja, nggak usah terlalu banyak mikir, dan salah satunya adalah baca buku. Alasan ketiga adalah menurut aku baca buku itu memang didesain untuk rumit, sulit dibanding sekedar dengerin audio atau kita dengerin podcast atau nonton YouTube yang ada lucu-lucunya, yang ada nangis-nangisnya, yang ada drama-dramanya sedikit, kan kayaknya lebih entertaining. Nah, tapi dari pengalamanku teman-teman, harus ada pemisahan antara kapan kita mengkonsumsi konten hanya untuk entertainment dan kapan kita mengkonsumsi konten memang untuk belajar gitu. Karena aku mengikuti beberapa content creator yang selalu di-accuse atau disalahkan karena nggak mendidik, karena nggak ada nilai pendidikan, nilai positif di dalam kontennya. Tapi kan masalahnya konten is just for entertainment. Yang penting orang tertarik, ketawa, happy, ya that's it. Tapi kalau ngomongin belajar, ya kita cari konten yang memang ditujukan untuk belajar. Kadang-kadang dua-duanya bisa nyampur gitu, tapi nggak selalu, dan bahkan dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan nggak nyampur. Maka karena itu buku bisa jadi solusi untuk saluran kita memuaskan rasa haus akan ilmu. Nah, tapi rasa haus ini itu sering banget hilang dan mudah banget hilang ketika kita udah punya mimpi yang gede, urgensi yang besar,
dan urgensi itu sudah terpenuhi dari kondisi sekarang. Mungkin teman-teman ada yang masalah dengan kondisi ekonomi atau punya masalah dengan kondisi hidup yang dulu diremehkan, punya mimpi mau kemana, mau beli barang apa, mau kerja di mana, mau kuliah di mana dan sebagainya, terus tiba-tiba udah achieve. Dan setelah udah achieve kan kayak agak susah tuh untuk memanaskan lagi supaya suka lagi sama belajar dan baca buku lagi atau nyari ilmu lagi. Dan the moment we are satisfied with our current result, ketika kita complacent, puas dengan kondisi sekarang, itu kan sebenarnya awal dari kegagalan atau kejatuhan. Jadi menurutku rasa haus ini tuh harus dipupuk, harus dibuat jadi habit dan memang nggak mudah. Nah, salah satu cara membuat rasa haus itu menjadi habit adalah dengan baca buku. Karena baca buku tadi sulit, butuh konsistensi lembar per lembar, kayak nonton film di bioskop lah. Kita nggak bisa kayak di layar ada timestamp-nya, kita klik-klik, jadi kita cuma nonton menit-menit sekian, atau kita lihat traffic-nya tuh kalau di YouTube, yang mana nih yang paling rame di detik keberapa, nanti kita tinggal ke sana. Kan kalau nonton film di bioskop kan kita harus ngikutin awal sampai akhir, ada yang suka nggak suka. Sama kayak buku. Kita suka nggak suka, kalau baca buku baru ya pasti baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Mungkin bab sekian dibaca dulu, baru bab yang lain, tapi kan eventually akan baca semua kalau pengen tahu ujung ke ujungnya. Nah, buku itu memang didesain supaya ngedorong kita untuk sabar, pengen tahu nih kenapa sih gue nggak disiplin, kenapa sih gue apa-apa overthink, kenapa sih apa-apa gue gampang stres, atau kenapa sih apa-apa gue minder banget. Nah, tapi kan untuk dapat jawabannya, kalau baca buku nggak bisa cuma satu lembar gitu. Anda minder karena, atau Anda begini karena. Tapi kita harus ikutin alurnya, dalamin, renungi, resapi, praktekin dulu, baca lagi. Jadi panjang sebenarnya prosesnya, tapi yang aku percaya solusi yang benar kadang-kadang adalah solusi yang lebih susah, dan buku adalah solusi yang benar untuk kita lebih disiplin dan terus punya rasa haus. Karena karena proses yang susah itu kan akhirnya mendisiplinkan kita untuk lebih terbiasa berproses. Terus ketika udah selesai baca bukunya, dari pengalamanku, rasa puasnya itu beda, kayak bener-bener dapetin air dari air terjun gitu, bukan dari air botol mineral kesannya. Bener-bener dari sumber ilmunya, kita bisa dapet esensi ilmunya. Karena balik lagi, buku-buku itu kan biasanya ditulis ketika penulisnya ya benar-benar fokus, intimate sekali sama tulisannya, dan ya berarti istilahnya ketika kita ketemu dengan buku, kita ketemu langsung dengan penulisnya secara secara tulisan. Tapi intinya penulisnya ya itu, tulisan-tulisan di buku tersebut adalah wujud otentik dari penulisnya. Maka aku percaya nyari ilmu itu semakin dekat ke sumbernya semakin baik, dan buku jadi sumber yang bisa ngasih rasa segar paling puas, sehingga ketika kita udah dapat rasa tersebut nggak dapat lagi, dan akhirnya akan haus lagi untuk baca buku. For sure, kita kadang bosan baca buku dan segala macam. Tapi dari pengalamanku ketemu dengan beberapa teman, nggak cuma dari Indonesia, kemarin ke Taiwan, ke Malaysia, Jepang, Belanda dan sebagainya, yang mayoritas kalau di luar negeri mereka lebih suka baca buku. Kondisinya mereka itu nggak baca buku bukan karena nggak pengen, tapi karena memang sibuk, dan ketika nggak sibuk mereka nggak sempetin baca buku. Atau kalau lupa, minimal mereka dengerin audiobook, dan ketika ada teman yang ngajakin beli buku atau baca buku, itu langsung big yes, langsung beli. Jadi harapannya bukan berarti kita tiba-tiba dari nggak baca buku sama sekali jadi disiplin tiap hari baca 2 buku gitu misalnya. Tapi pelan-pelan yang perlu dibina sebenarnya adalah rasa haus, rasa ingin seger dari buku sebagai salah satu sumber ilmu yang paling otentik. So, itu teman-teman 3 alasan kenapa menurutku baca buku itu penting. Aku percaya teman-teman tahu dan punya lebih banyak alasan kenapa baca buku itu menarik buat kalian. Aku nggak mau judge bahwa baca buku adalah satu-satunya jalan atau resep sukses yang kayak kalau orang nggak ikutin pasti nggak sukses, atau kalau orang ikutin pasti sukses. Pada akhirnya sukses nggak ada shortcutnya, nggak ada resep yang works for everyone. Yang aku percaya, baca buku punya 3 manfaat tadi. Yang pertama, baca buku ngasih aku solusi yang implementatif, yang udah pernah dicobain dan berhasil, solusi yang end-to-end, dan kalau aku nggak percaya sama solusinya, aku tinggal lihat yang nulis gitu. Kalau yang nulis Elon Musk, beliau nulis buku, sukses tuh gini, how can I trust him, misalkan. Atau Bill Gates, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, atau yang lain-lain. Either dalam bentuk biografi, atau dalam bentuk novel, cerita, dan sebagainya, atau kayak Angela Duckworth maupun Prof. Renat Kasali yang bukunya aku punya, aku nggak bisa bilang mereka bohong, karena yang ditulis mereka itu adalah experience mereka. Dan
ya mereka sukses sekarang. Jadi how can I trust them? Dan alasan kedua adalah karena orang-orang sukses baca buku, so why not aku ikutin? Aku semakin dekat dengan sukses, aku percaya karena aku meniru mereka. Dan ketiga, karena baca buku itu ngasih rasa segar terhadap keingintahuan yang bener-bener puasnya itu irreplaceable, beda sama dengerin podcast maupun nonton video, dan karena itu bisa men-trigger rasa haus yang lebih dan lebih lagi, sehingga rasa haus itu muncul terus dan akan bikin kita punya karir dan pertumbuhan secara profesional yang lebih panjang. Karena kalau rasa hausnya berhenti, that's the moment kita stop kan, dan jadinya mimpi yang beneran gede di awal nggak akan tercapai. So itu teman-teman sharing dari aku. Kalian boleh setuju, boleh nggak setuju, silakan di komen, di share pendapat kalian. Boleh juga like and share video ini kalau teman-teman rasa bermanfaat. Bisa juga nanti kontak sosial media aku, akan ada tertera mungkin di deskripsi video ataupun di layar sini. Dan semoga membantu teman-teman yang lagi malas baca buku, yang sempat rajin tapi udah nggak terlalu. Yuk mulai lagi 2023, yuk share di bawah teman-teman berapa banyak buku yang mau kamu baca, atau buku apa aja yang mau kamu baca, penulisnya siapa aja, atau topiknya dulu deh mau baca apa. Feel free to share in this comment supaya lebih banyak yang doain dan bisa diskusi supaya lebih semangat untuk bikin resolusi 2023 baca buku jadi nyata. Thanks for watching, semoga bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye!